Oke teman-teman, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan membuat namanya server load balancing ya. Jadi yang pertama, silakan teman-teman install Debian 10 dulu, membuat VM seperti di materi sebelumnya. Selanjutnya dari sini nanti kita akan membuat settingannya ya, untuk yang masing-masing daripada mesin VM-nya. Oke, yang pertama nanti kita bikin minimal 3. Jadi untuk topologi itu ada di gambar seperti ini nanti ya. Di sini ada web browser, nanti dari klien dia akan mengakses domain kita. Terus nanti dari load balancer ini akan mendistribusikan traffic menuju ke web server 1 atau web server 2 secara bergantian sesuai dengan topologi yang akan kita gunakan atau metode yang kita gunakan sebagai load balancing ya. Oke. Jadi di dalam load balancing itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah round robin, least connection, dan IP hash. Ya, jadi bedanya di sini, kalau round robin itu mendistribusikan traffic ke setiap server secara bergantian. Kalau least connection mendistribusikan traffic ke server yang paling sedikit koneksi aktifnya. IP hash mendistribusikan traffic ke server yang sama ketika visitor pertama kali melakukan request. Jadi nanti yang kita gunakan secara default itu kita menggunakan round robin, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita harus menginstal di masing-masing VM ini untuk Nginx-nya dengan perintah seperti ini. Oke, kita coba starting untuk VM-nya ya. Ini kita shutdown dulu, untuk yang mesin yang lain kita matikan. Ya, kita masuk ke web server 2. Nanti ini sebagai node yang kedua ya, seperti di topologi. Jadi nanti kita kopikan untuk settingannya ke web server 1 atau kita setting masing-masing. Oke, kita langsung start aja dari yang web server 2. Kita bisa lihat di konsol. Ini ya. Oke, masuk sebagai root. Kita cek bahwa ini sudah terupdate yang terakhir. Oke, sudah. Lalu selanjutnya dari sini kita akan mengeksekusi. Untuk SSH-nya kita menggunakan putih saja ya, kita menggunakan putih supaya lebih enak. Oke, sebentar, kita cek IP dulu di sininya ya. Oke, yes. Oke, masih 192.168.183. Jadi IP-nya masih dinamik, kita rubah dulu untuk menjadi statik ya, karena kalau nggak statik nggak akan mungkin bisa, karena dia nanti ketika terkoneksi akan berubah-ubah. Ya, di sini kita bikin statik. Ini kita jadikan yang nomor 2 ya. Kelas C. Oke, seperti ini. Coba kita reboot. Ya, IP-nya sudah 100.22. Kita coba ngeping ke gateway-nya, sudah terkonek, berarti sudah aman. Selanjutnya kita tinggal install yang Nginx-nya ya. Ini perintahnya.
Kita kopas saja. Oke, kita gunakan putih saja ya, karena IP-nya sudah kita tentukan. Ya, kita masuk sebagai super user. Langsung kita pastekan. Pastikan bahwa VM kita sudah terkonek ke internet ya. Ya. Kita cek caranya untuk statusnya dari Nginx kita. Ya, sudah berjalan, dia sudah on. Lalu kita coba untuk testing di browser kita ya, dengan mengetikkan IP-nya. Ya, sudah berjalan. Welcome to Nginx. Sekarang selanjutnya adalah kita membuat namanya virtual host, karena nanti kita akan menggunakan nama domain ya, tidak menggunakan nomor IP, sehingga ini harus berbentuk domain. Caranya adalah kita membuat websitenya ya di sini. Ya, kita bikin folder baru. Sebagai contoh punya saya bikin mkdir.brandainformatika.com. Lalu kita buat satu file index.php. Ini kita gunakan perintah web server 2. Ya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi Nginx-nya. Di dalam folder Nginx set enable ya. Kita bikin satu file seperti ini, brandainformatika.com. Ya, nih. Ini teman-teman bisa kopikan filenya dari sini. Kalau untuk mengetiknya agak susah, kopikan aja dari sini ya. Ya, seperti ini. Kita tinggal menyesuaikan untuk nama domainnya, jadi teman-teman nanti sesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Kalau menggunakan Brandain Informatika ini udah tepat ya, seperti ini. Tinggal kita jalankan. Lalu kita coba untuk restart Nginx-nya ya. Sistem ctl restart Nginx. Ya, tidak ada kesalahan. Coba kita tes di sini. Oh, sebentar ya. Ini kita sebelum masuk ke sana, kita masuk ke dalam Windows kita untuk kita edit virtual host-nya ya. Jadi karena DNS-nya dia masih lari ke DNS yang lain. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tepatnya di folder C Windows ya. Teman-teman nanti cari di sini. C Windows System 32. Cari drivers, cari etc. Dan di sini virtual host TS ini teman-teman edit supaya Windows kita tidak meresolve DNS keluar. Jadi nanti DNS-nya kita tentukan di sini. Jadi tadi IP-nya 22, kita tutup, kita simpan. Maka ketika kita jalankan ke sini brandainformatika.com, maka dia akan aksesnya ke IP 22. Gitu ya, harusnya gitu.
Nah, sudah web server 2 ya. Jadi ini sudah running ke dalam website kita yang dari sini tadi. Nah, kita lihat di /var www.html brandinformatika.com cat index.php. Nah, sama dengan ini. Jika ini kita rubah IP ya, kita gantiin aja, coba kita refresh. Nah, sudah, jadi dia akan mengakses server dari web server IP 192.168.100.22. Oke, jadi untuk konfigurasi server yang kedua ini sudah selesai. Nanti yang server 1 itu juga kita setting sama tadi, kebetulan untuk yang Windows atau yang VM yang satu sudah saya konfigurasi ya, sehingga kita tinggal mengkonfigurasi untuk yang VM LB-nya.